kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Pagi Bu Fitri, selamat pagi. Maaf ya Bu, ini saya mengganggu untuk waktunya Bu Fitri sebentar. Ini terkait dengan saya ingin diskusi Bu tentang kegiatan murid yang bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan murid. Nah, menurut Bu Fitri, apakah untuk saat ini perlu ditingkatkan ini jiwa kepemimpinan murid, bernalar kritisnya murid, dan juga kemandirian murid kita? Iya, baik. Menurut saya apakah perlu ditingkatkan ya? Jadi saya jawab sangat perlu Bu untuk bagaimana kita meningkatkan berpikir kritis siswa, kemandirian dan juga jiwa kepemimpinan. Iya. Jiwa kepemimpinan itu kan harus selalu ditumbuhkan ya Bu Fitri ya. Betul. Apalagi setelah pandemi ini ya, kadang Iya. kita melihat murid itu tidak seperti harapan kita. Setelah pandemi ini banyak anak yang tidak memunculkan itu keberaniannya untuk bisa berbicara, berpendapat, yang memberikan masukan pada program sekolah seperti itu. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Fitri, untuk saat ini kegiatan apa yang bisa dimunculkan ini dari murid sehingga bisa mengcover ada kepemimpinannya, bernalar kritisnya, dan juga kemandirian? Iya, baik. Sebenarnya program itu dimulai dari program pembelajaran di kelas. Bagaimana guru memberikan stimulus rangsangan terhadap siswa di saat pembelajaran itu, siswa ada keberanian untuk mengungkapkan sebuah masukan atau kritikan atau apapun itu, komentar itu diupayakan guru itu dalam KBM seperti itu. Program yang ini saya kira harus dilakukan secara sangat penting di kelas di saat KBM ya. Itu jiwa kepemimpinan siswa juga diharapkan nantinya berperan di dalam KBM itu ya, untuk dia membuat dirinya itu bisa tampil, bisa berani. Nah, itu dimulai dari gurunya. Nah, selain program KBM, kita di sekolah harus memunculkan program-program yang sifatnya gerakan. Nah, gerakan ini kan per sekolah harus kita kelola, dan insya Allah dari anggaran sudah kita siapkan untuk bagaimana program ini berjalan. Contoh, program ada seperti konferensi siswa atau kita sebut Student Seminar Day. Nah, ini sangat bagus sekali Bu, karena nanti di saat guru sudah men-setting konsep ini, tapi siswa semua yang menjalankan. Itu dari anak menyelenggarakan siapa yang nanti jadi leader dalam konferensi itu atau seminar itu, terus siapa yang jadi anggotanya, ada tema yang sangat dekat dengan mereka, dan ini nanti sifatnya menemukan sebuah solusi. Nah, ini sangat bagus untuk mereka. Itu sudah satu kesatuan di mana kita melatih anak untuk tadi jiwa kepemimpinan, berpikir kritis, dan juga yang satunya mandiri, betul sekali. Jadi dia membawa dirinya untuk berargumen, untuk nantinya ada solusi-solusi atas persoalan yang dekat dengan mereka. Jadi menurut Bu Fitri ini tepatnya untuk kegiatan seperti itu, ini lebih ke intra, ekstra, atau kokurikuler? Kita lihat situasi dan kondisi. Di saat dimasukkan ke ekstra, saya kira ekstra kurang pas.
bagusnya di intra maupun ko. Nah ini monggo dari pihak sekolah, dari kepala sekolah ada koordinasi dengan wakil kurikulum dan kesiswaan nantinya membicarakan di ko atau intra. Jadi ini karena merupakan sebuah gerakan. Iya. Nah ini yang kita sangat nantikan itu dari pucuk pimpinan negara ini yaitu presiden itu saya sendiri sangat mengharapkan untuk mendidik warga negaranya termasuk generasi muda itu ada gerakan-gerakan yang dimunculkan. Jadi sifatnya masif kalau gerakan ini ada konsep, ada desain dan pergerakan itu kan bareng-bareng. Nah sekarang kita lakukan dulu di tingkat sekolah bahwa ini anak-anak untuk bekal masa depan 3 jiwa ini, jiwa memimpin, jiwa benar kritis dan jiwa yang satunya mandiri. Nah ini kita munculkan di sekolah sebuah gerakan seperti ini, program. Jadi menurut Fitri tadi anak-anak sekarang ya cocoknya itu dengan seperti model conference FGD seminar ya, nanti tinggal murid nanti mau memilih yang mana ya yang disuarakan murid yang seperti apa gitu. Nah berarti itu lebih tepatnya itu nuansanya indoor apa outdoor ya Bu kalau misalnya acara-acara seperti itu ya? Iya, bagusnya indoor karena harus fokus terhadap sebuah tema dan ini anak harus memang diberikan materi-materi nantinya untuk mereka di briefing dulu ya, diberikan materi-materi agar perjalanan diskusinya bagus karena kita tidak berbicara tentang orang dewasa, kita berbicara tentang anak-anak di mana di kelas pun kalau anak ini tidak diberikan referensi materi, diberikan briefingnya ya kan guru itu bisa mendidik, membimbing tapi juga harus bisa coaching. Coaching itu sebagai pelatih. Nah di sini harus diberikan materinya dulu sebelum tema ini memang betul-betul nanti dijalankan anak ngalir begitu saja sampai mendapatkan sebuah solusi atas tema yang kita tentukan yang dekat dengan persoalan mereka. Kalau menurut Ibu tema-tema yang menarik bagi anak itu apa sih Bu saat ini? Nah saat ini tema-tema yang menarik adalah yang kaitan dengan perkembangan zaman tetapi di usia mereka. Jadi usia mereka sekarang ini di usia 16, 17, 18 itu pergolakan hormonal yang dia rasakan terhadap lingkungan terkecilnya di rumah dan di sekolah ya. Ini persoalan yang muncul di situ saja. Jadi misalkan nih tentang kaitan dengan menghubungkan bagaimana mendapatkan tujuan hidup untuk masa usia SMA. Jadi tujuan hidup mereka bukan cita-cita. Kalau cita-cita terlalu jauh, terlalu abstrak. Jadi lingkungan terdekat tujuannya difikskan dulu tentang apa yang mereka rasakan. Jadi boleh kita sebagai guru itu membicarakan temanya apa nanti. Kita ajak mereka bicara tentang tema. Ini memang untuk penyusunan program sekolah itu kan memang kita harus dari bawah ya. Betul, menangkap suara murid ya. Tema yang menarik bagi mereka apa, nanti kita yang akan bantu mereka ya dia untuk mengembangkan itu. Temanya biar murid sendiri yang milih ya. Betul, karena di IKM itu implementasi kurikulum merdeka itu kan kita berpihak ke anak ya. Ya, keberpihakan kita itu dalam hal pembelajaran anak harus dilibatkan dalam hal apapun itu untuk membentuk kemandirian mereka dan nanti kita akan memfasilitasi bagaimana arah ke depan prosesnya itu you harus seperti ini ini. Nah kita memberikan arahan-arahan karena kita sudah merasakan apa yang sekarang ini mereka rasakan, kita kan dulu sudah merasakan itu. Jadi kita memberikan istilahnya gambaran secara garis besar saja. Jadi nanti mereka akan berpikir, oh gambarannya besok ini harus seperti ini. Sekolahan juga bisa untuk mengusulkan, walaupun anak juga sudah mengusulkan, tapi sekolahan nanti biasanya kan terkait dengan anggaran ya Bu. Jadi nanti kan bisa untuk ini bisa sekolahan atau di hotel dan sebagainya. Nah, misal dari dari yang disampaikan anak itu mereka nanti akan termotivasi untuk selalu berpikir kritis. Oh saya itu kok seminarnya tentang misal
yang jurnalistik dasar itu, mereka akan tanya bagaimana nanti kalau seandainya kita memang benar-benar pengen jadi jurnalistik, berarti kritisnya akan muncul di situ. Terus kolaborasinya antar teman mesti akan terjalin. Kalau apa, mereka yang mengusulkan, mereka yang melaksanakan, sekolahan yang mendukung lah seperti itu. Jadi memang itu harus benar-benar dari suara murid, Ya, dari betul. murid ya. Jadi mereka yang mengkoordinasikan semua kegiatan itu semua murid ya. Betul. Betul sekali ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan jiwa kepemimpinan murid itu untuk sekolah kita ya Pak ya, yang paling tepat itu sebenarnya melalui ekstra atau kurikuler atau intra kalau menurut Pak Andreas? Kalau menurut saya itu lebih enaknya di kokurikuler. Ya. Jadi kokurikuler, kalau ekstrakurikuler itu kan kayak mereka hanya menyalurkan bakat minat mereka. Nah, kalau kokurikuler itu kan bisa terkait dengan intrakurikuler yang ada di sekolahan. Kalau saya seperti itu sih Bu. Kurikuler kan sifatnya mendukung intranya ya. Betul. Kegiatannya bisa dilakukan kapan saja, kemudian insidental Betul. Dan juga kepemimpinan yang lain kan sebenarnya udah didapat juga ketika ikut ekstra. Nanti ngikut pasti itu Bu, kayak gitu. Betul sekali. Nah, menurut Pak Andreas nih, kalau anak-anak ini atau murid-murid kita itu ingin mengadakan kegiatan semacam FGD atau little conference atau seminar mini gitu ya, karena kan ini sifatnya masih berlatih ya. Kira-kira bayangan situasi yang diharapkan dari kita sebagai guru itu gimana? Bayangannya nanti kegiatannya bagusnya begini. Harapannya itu dengan kegiatan itu akan muncul ini loh yang muncul dari murid gitu. Kalau menurut Andreas gimana? Kalau menurut saya itu bagus ya Bu. Jadi kalau ada anak itu membuat little conference nanti kedepannya seperti apa, itu kalau menurut saya Bu, itu nanti anak itu benar-benar ngerancang sendiri. Jadi ngerancang sendiri dari programnya seperti apa, terus nanti mencari pembicaranya seperti yang saya sampaikan di awal tadi seperti apa. Nanti yang diharapkan itu memang anak-anak bisa mempraktekkan apa yang mereka lakukan di FGD itu. Jadi kan little conference misal tadi jurnalistik dasar, masih dasar. Lalu anak itu biasanya di FGD itu mesti akan ada penugasan. Anak itu nanti harus mencoba untuk menjadi reporter. Gimana? Misal mereka datang ke Malioboro untuk mencari berita di sana tentang apa lah, itu nanti bisa dikumpulkan. Lah itu untuk membangkitkan jiwa kepemimpinan mereka. Jadi saya itu mampu loh gitu loh. Nanti sekolahan harus mengakui itu, seperti itu kalau saya gitu. Menarik ya. Itu menarik sih kalau ada mereka dapat FGD penugasan, ini, kemudian praktek langsung. Benar-benar melatih kepemimpinannya ada, kebenaran kritisnya muncul, kemandiriannya muncul juga, dan keberaniannya juga muncul. Intinya guru itu hanya dukung aja gitu. Guru itu hanya ngawasi. Nanti programnya ini jalan nggak lah gitu loh. Sebagai coachnya ya. Sebagai coachnya atau sebagai pamong apa fasilitatornya tuh. Jadi kalau kurang pas kita cuma mengarahkan ini tuh gini loh gitu, tapi full semua kegiatannya dari anak gitu loh. Terima kasih Pak Andreas, ini kita memang saya juga setuju dengan pendapat Andreas tadi ya, bahwa kita harus mendukung ini murid-murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan, apalagi nanti kegiatannya ini dari perwakilan kelas ini kemudian merumuskan kegiatan yang bisa diikuti oleh murid yang lain. Iya, betul. Terima kasih sekali ya Pak Andreas, ini saya baru observasi menjaring ini masukan dari murid, kira-kira kegiatan apa sih yang paling tepat untuk memunculkan jiwa kepemimpinan. Iya. Terima kasih sekali Pak Andreas, mengganggu ya Pak. Betul-betul Bu. Menurut saya, ide anak-anak untuk melaksanakan diskusi itu sangat luar biasa sekali. Ide kreatif yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa memunculkan rasa percaya diri, kemudian bisa mengembangkan kreativitas dan juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan ilmunya di dalam kelas oleh Bapak Ibu guru, dan juga ketika anak-anak mempelajari ilmunya secara otodidak bisa ditampilkan, bisa disampaikan pada diskusi nantinya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, Usulkan tadi, saya ingin melihat bagaimana kalian melihat ya, atau sudut pandang kalian, suara kalian tentang program yang perlu dilaksanakan sekolah kita itu apa, ya. Menurut kalian, kegiatan atau program yang keren saat ini itu apa sih yang perlu diadakan oleh sekolah? Jadi, ya. Kayak outbound, camp untuk kayak mampu kita berpikir kritis dan melatih kemandirian. Outbound ya, atau camping ya. Dan kedua tuh rapat pensi, jadi kita bisa bersuara, aspirasi, dan bisa melatih public speaking. Bagus sekali ya. Ketiga itu mengikuti dan ikut serta dalam organisasi sekolah, IPM, dan lain-lain. Camping, outbound ya. Kalau Mas Nanda gimana? Kalau aku ini kegiatan bimbingan mental nanti ini tuh kegiatannya bisa untuk melatih kepemimpinan leadership. Nah itu bisa dilakukan dengan kayak bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Jadi nanti kayak tinggal di camp tentara, terus kita yang membimbing langsung tuh dari tentara itu. Ya. Bimbingan mental ya? Iya. Ya, oke. Mbak mahal berapa? Kalau saya pilih program belajar seperti kemah atau seminar yang diiringi dengan melatih keberanian siswa bertukar pendapat dengan siswa lain. Oke, bagus sekali ya. Nadia tuh? Kalau saya mungkin perkemahan, camping, dan juga ada beberapa mungkin kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Itu ya mungkin kayak perkemahan. Terus kalau perkemahan itu kan kita bisa melatih kayak mandirinya itu kan kita punya tugas kayak teman-teman lain tuh gimana sih caranya biar nggak mencar gitu, biar semua itu nggak hilang gitu. Kalau mandirinya kita harus menjaga diri sendiri, gimana diri kita tuh biar nggak hilang di apa ya? Iya. Ya nanti kalau hilang kan Dikat dulu. Tema yang menarik kira-kira apa ya untuk seminar kita di dalam kegiatan Student Seminar Day yang akan kita laksanakan? Tiap orang pasti punya, oh ini temanya ini, bagusnya ini, bagusnya ini. Kita sesuaikan dengan kondisi teman-teman kita, karena nanti yang akan melakukan kegiatan seminar itu kan kalian ya, mengurusi dari awal sampai akhir. Kemudian pesertanya adalah teman-teman kita di sekolah. Kira-kira temanya apa? Ya. Kalau aku kepikiran temanya itu judulnya menjadi aku. Jadi sebenarnya karena isu yang aku angkat di sini itu tentang jadi diri kita sendiri. Kan kalau aku lihat di sekolah, terus kayak aku melihat teman-temanku sendiri tuh banyak banget yang masih kurang pede untuk
apa ya, ngasih pendapatnya, padahal kan semua pendapat itu pasti benar gitu. Ada ya mungkin ada yang salah, cuman itu bisa dibenarkan dengan kita menyampaikan pendapat, itu penting apa bisa dikoreksi sama orang lain gitu. Jadi tema ini menurutku relate banget sama teman-teman, sama aku juga, dan itu kan sesuatu hal yang mungkin gak kita dapetin di dalam pembelajaran. Jadi ada baiknya itu dijadikan di seminar, jadi mereka bisa lebih aware gitu sama masalah Jadi ini. judul temanya tadi Menjadi aku. menjadi aku gitu ya. Top banget ya. Yang lain mungkin. Oke, Mbak Mahauran. Tema yang ingin saya ambil yaitu menumbuhkan kualitas pemimpin yang berintegritas. Saya mengambil tema ini karena untuk jadi pemimpin saja kita tidak cukup, tapi kita juga harus mempunyai karakter yang baik dan berintegritas. Sip sekali ya. Mas Firza. Kita membahas tes minat bakat. Jadi umur kita tuh kayak tempatnya umur bingung gitu kalau mau ngambil keputusan. Jadi kan kita bakal melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nanti kita takut salah ngambil langkah gitu. Jadi kan masih banyak, kamu mau ngambil jurusan apa? Kamu mau ngambil jurusan apa? Pasti bingung. Gitu. Jadi kita temanya lebih kepada studi lanjut tentang minat bakat ya, menyesuaikan minat kita apa, perguruan tinggi mana gitu ya. Jangan salah ngambil Ya, jadi mengukur kemampuan kita. Mbak Nadia tuh temanya apa yang diusulkan? Kalau punya aku tuh berwirausaha dengan mendaur ulang barang bekas, karena di sekolah kita ini kan banyak banget orang yang minum air kemasan dan lain sebagainya, dan itu tuh bungkus botolnya tuh numpuk banget. Jadi kita bisa mendaur ulang dengan menjualnya, kalau nggak kita daur ulang menjadi barang yang berguna. Bagus sekali ya. Si Nurul punya usulan temanya? Belum ada ya, belum terpikir ya temanya ya. Ya apa-apa. Mbak Sari. Kalau saya temanya memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Wah, top sekali ya. Maksudnya gimana itu Mbak Sari? Mungkin ngasih gambaran sedikit. Kan sebelum memimpin orang lain kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Ya, jadi harus cari diri kita dulu ya. Kita harus bergerak dulu sebelum menggerakkan orang lain ya. Bagus sekali. Kakak, apa yang kalian bayangkan ini seandainya kita bisa menyelenggarakan sebuah seminar sesuai dengan tema kalian yang sudah dipilih tadi. Kira-kira dari tema dan kegiatan seminar yang kalian pilih itu kan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Pak, menurut Diolova gimana ini? 5. Kalau saya kan tadi sebenarnya temanya kan global warming. Oh, global warming. Kalau kelebihannya itu audiens nanti akan lebih terbuka nanti wawasannya. Wawasannya ya. Ya lebih terbuka wawasannya terhadap pelestarian lingkungan. Jadi ada kelebihannya ya. Jadi muridnya lebih terbuka wawasannya bagaimana untuk menjaga agar alamnya lebih lestari, tidak ada pemanasan global gitu ya. Kemudian kira-kira kendala yang akan dihadapi di kegiatan itu mungkin punya antisipasi, karena kendalanya apa ya kalau seminar seperti ini? Ya, mungkin kendalanya cuma kayak di perbedaan pendapat sama narasumbernya. Mencari narasumbernya ya, harus dipilih yang mana gitu, butuh waktu untuk mencari narasumber yang tepat gitu ya. Betul sekali. Kalau Mbak Anggun? Saya tadi biasanya kan seminar, kelebihannya itu kita dapat mengemukakan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat. Kekurangannya membutuhkan banyak waktu. Iya, harus perencanaannya harus matang ya kalau mau melakukan seminar. Sangat luar biasa ini pendapatnya. Kalau Mas Habibie bagaimana? Tema yang saya usulkan tadi kan adalah keuangan sampah yang berserakan di jalan dan sebagainya. Pengelolaan sampah ya. Iya. Kelebihan dan kekurangan bisa saja ada dalam seminar tersebut. Kelebihannya yaitu dapat memotivasi semua yang mendengarkan. Dan kekurangannya bisa saja ada beberapa orang yang tidak suka dengan tema tersebut. Betul sekali ya, karena memang harus dipilih tema yang menarik untuk semua orang itu apa. Walaupun sebenarnya semua tema tadi bagus semua ya, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang menurut teman-teman kalian keren sehingga nanti penuh antusias memperhatikan, itu memang nanti kalian harus menentukan pilihannya ya dari bermacam-macam usul tadi. Kalian pilih kira-kira tema yang paling tepat untuk
acara kita besok studi seminar D itu temanya apa? Ada yang jati diri, ada yang kepemimpinan, ada yang wirausaha, ada yang pemanfaatan sampah dengan eco-free, ya. Ada yang tadi usulannya tentang integritas, bagaimana meningkatkan integritas. Nah itu tema-tema yang luar biasa yang muncul dari kalian dan harus diambil satu tema yang menantang. Nah, kalian untuk kegiatan seminar ini bagusnya diikuti berapa siswa ya? Dan bagaimana kira-kira model kegiatannya? Acaranya itu mau dibuat seperti apa sih? Mungkin ada yang punya usulan ini? Ya, gimana Mas Nanda? Buat seminar kayak gitu tuh sertanya semua murid yang ingin mengikuti atau yang sudah mendaftar. Terus buat pelaksananya itu lebih baik di aula atau di tempat yang luas, yang apa ya, kayak bisa berinteraksi gitu loh. Terus mengemas acaranya tuh dimulai dengan pembukaan, terus nanti ada sambutan dari guru-guru atau dari panitia, kemudian masuk materi dibawa oleh moderator. Terus kemudian setelah materi selesai, para peserta ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan hiburan. Kalau buat kegiatan itu tuh saya mau bekerja pada acara, panitia acara atau divisi dokumentasi. Kamu ingin jadi bagian dokumentasi ya? Wah, bagus sekali ya. Kamu punya keahlian di situ? Ya. Punya punya seni fotografi ya? Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Iya, Mbak Fadia tuh. Seminar itu mungkin diikuti mungkin sekitar 50 siswa ya, atau mungkin lebih kurang daripada 50. Kalau tempatnya tuh bisa di taman atau tempat hiburan, pokoknya tuh keluar dari sekolah, karena mungkin kalau di dalam sekolah mungkin anak-anak pada bosen, pada jenuh, jadi diusahain di keluar sekolah. Terus kalau divisi yang mau saya ikuti mungkin divisi acara ya. Terus kalau ngemas acaranya tuh mungkin kita susun, kita buat tugasnya masing-masing, kayak panitia tuh kita susun kayak kamu nanti bagian ini ya, kamu nanti bagian ini. Dan susunan acara mungkin kayak pembukaan kita, terus habis itu kalam ilahi, habis itu sambutan, pemateri, ice breaking, terus materi lagi mungkin, habis itu tanya jawab, baru doa dan penutup. Iya, sangat rinci sekali ya gambaran acaranya ya, luar biasa. Jadi udah punya bayangan ini mau begini, saya mau di divisi acara, yang ini mau di divisi dokumentasi. Ada lagi? Ya, Mas Rangga. Menurut saya seminar yang paling bagus juga diikuti oleh seluruh siswa. Seluruh siswa ya pesertanya ya. Untuk lokasinya bisa di dalam gedung pertemuan, misalkan di hotel atau gimana gitu, gedung pertemuan. Terus karena lokasi tersebut lokasi yang paling nyaman untuk berpikir kritis. Gitu. Jadi keluar dari sekolah ya? Iya, di luar sekolah. Untuk divisinya saya lebih milih acara. Acara ya. Terus kalau mengemas acaranya ya kita buat rundown acaranya seperti ada pembukaan, kalam ilahi, sambutan-sambutan, acara inti, sesi tanya jawab, games dan penutup. Perlu ada pendaftar dari luar sekolah? Menurut kamu perlu nggak? Kalau menurut saya belum perlu, karena lebih diutamakan di internal sekolah. Internal dulu ya. Iya. Semua siswa mengikuti acara itu dan butuh tempat yang luas ya tadi ya, kayak hall ya atau di hotel gitu ya. Ya, terima kasih bagus sekali. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.